Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang komitmen organisasi di era kerja modern, tantangan dan strategi membangun loyalitas karyawan. Oke, sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Salih Hairiansyah, saya sebagai moderator. Lalu ada rekan-rekan saya, yaitu ada Naila Fatia Ulya, lalu Solihat Azhara, yang terakhir Augie Humaira Putri. Oke, pada bagian slide ini saya akan menjelaskan definisi komitmen organisasi. Komitmen organisasi merupakan keterikatan psikologis antara karyawan dengan organisasi tempatnya ia bekerja. Nah, keterikatan ini mempengaruhi keputusan seorang karyawan untuk tetap menjadi bagian pada organisasi tersebut. Komitmen organisasi tidak hanya berkaitan dengan status keanggotaan formal, tetapi juga mencakup sikap, loyalitas, serta kesediaan individu untuk memberikan tenaga dan perhatian demi keberhasilan organisasi tersebut. Nah, seorang karyawan yang memiliki komitmen tinggi biasanya mampu menerima nilai-nilai berorganisasi, merasa bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, serta bersedia memberikan usaha lebih dalam pekerjaannya. Dengan demikian, komitmen organisasi menjadi salah satu faktor penting yang dapat mendukung keberlangsungan dan keberhasilan suatu organisasi tersebut. Masuk ke dalam pembahasan komponen komitmen organisasi. Pada komponen komitmen organisasi sendiri dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu komitmen afektif, komitmen kontinuan, dan komitmen normatif. Pada ketiga komponen ini menunjukkan alasan yang berbeda mengapa seseorang karyawan tetap bertahan dalam organisasi. Dalam diri karyawan, ketiganya dapat muncul secara bersamaan, tetapi tingkat kekuatannya bisa berbeda-beda. Masih dengan pembahasan yang sama. Nah, seperti yang sebelumnya dijelaskan, komponen komitmen ini dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ada komitmen afektif. Komitmen afektif ini adalah komitmen yang muncul karena adanya keterikatan emosional antara karyawan dengan organisasi. Karyawan bertahan karena merasa cocok, nyaman, dan ingin menjadi bagian dari organisasi tersebut. Komitmen ini biasanya terlihat dari rasa memiliki loyalitas dan kesediaan karyawan untuk mendukung tujuan perusahaan. Yang kedua, ada komitmen kontinuan. Komitmen kontinuan ini muncul karena karyawan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian apabila meninggalkan suatu organisasi. Nah, karyawan ini bertahan karena merasa membutuhkan organisasi, misalnya karena gaji, tunjangan, status pekerjaan, atau sulitnya mendapatkan pekerjaan lain. Lalu yang terakhir ada komitmen normatif. Nah, pada komitmen normatif ini, komitmen yang muncul karena adanya rasa kewajiban moral untuk tetap berada dalam organisasi. Karyawan yang bertahan karena merasa bertanggung jawab, loyal, atau merasa perlu membahas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh organisasi tersebut. Selanjutnya ada 3 faktor yang memengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama adalah faktor individu atau faktor personal seperti karakter demografis, diantaranya usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Individu yang memiliki nilai selaras dengan organisasi berpotensi memiliki komitmen atau keterikatan yang tinggi. Lalu yang kedua adalah faktor pekerjaan seperti variasi tugas, feedback, dan makna pekerjaan. Saat ini banyak organisasi yang menggunakan empowered roles agar membuat karyawan berkembang dan secara efektif mempertahankan komitmen karyawan. Lalu yang terakhir adalah faktor organisasi seperti budaya, gaya kepemimpinan, dan dukungan. Budaya yang terbuka dan suportif dikatakan mampu meningkatkan komitmen karyawan. Baik, selanjutnya ada dampak dari komitmen organisasi. Pertama, ada dampak positif komitmen organisasi. Ketika karyawan memiliki komitmen yang tinggi, mereka cenderung bekerja lebih produktif, loyal terhadap organisasi, dan memiliki keinginan yang lebih kecil untuk keluar dari perusahaan. Hal ini juga membantu menciptakan stabilitas dalam organisasi, karena tingkat pergantian karyawan menjadi lebih rendah. Namun, komitmen organisasi ini juga memiliki dampak negatif tentunya. Komitmen organisasi dapat menimbulkan dampak negatif apabila didasarkan pada kebutuhan ekonomi atau rasa terpaksa untuk tetap bertahan pada perusahaan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlibatan dan inisiatif kerja yang lebih rendah, produktivitas yang stagnan, serta menghambat inovasi karena karyawan cenderung enggan mengambil resiko atau mempelajari hal-hal baru. Jadi, organisasi perlu untuk membangun komitmen yang bersifat positif dan berasal dari keterikatan emosional karyawan, bukan hanya karena kebutuhan ataupun kewajiban, agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh organisasi maupun oleh karyawan.
Baik, selanjutnya itu ada strategi meningkatkan komitmen organisasi di era modern. Nah, yang pertama adalah mengembangkan kepemimpinan adaptif dan berbasis kepercayaan. Ini dimulai ketika pasca pandemi yang dimana kepemimpinan berubah dari gaya kontrol menjadi kepercayaan dan juga pemberdayaan. Lalu, konsep client control menekankan juga pengendalian melalui budaya dan juga nilai kebersamaan, yang dimana organisasi modern perlu mengurangi micromanaging dan menerapkan empowering leadership agar karyawan menjadi lebih mandiri, inovatif, dan terlibat dalam pekerjaan. Yang kedua itu ada membangun komunikasi proaktif dan transparan. Dalam hybrid work, komunikasi tidak dapat berjalan secara alami seperti kerja tatap muka. Karena itu, komunikasi terbuka membantu mengurangi miskomunikasi dan hambatan koordinasi. Organisasi juga perlu menetapkan aturan kerja yang jelas terkait jam kerja dan ekspektasi kinerja. Yang ketiga, itu ada menciptakan keselarasan nilai antara individu dan organisasi. Komitmen karyawan meningkat ketika nilai pribadi selaras dengan nilai organisasi, di mana pemimpin berperan sebagai culture sponsor dan manajemen sebagai culture leader. Penguatan budaya organisasi menjadi tanggung jawab seluruh jenjang organisasi, karena menurut draft 2007, budaya organisasi yang kuat dapat membentuk rasa memiliki pada karyawan. Selanjutnya ada hubungan komitmen organisasi dengan loyalitas, keterikatan, dan juga OCB karyawan. Yang pertama itu hubungan komitmen organisasi dengan loyalitas. Loyalitas karyawan tercermin dari kesediaan bertahan dan juga menjaga reputasi dari organisasi. Komitmen organisasi yang kuat meningkatkan keterikatan emosional dan juga rasa tanggung jawab pada karyawan. Tingkat komitmen yang tinggi juga menurunkan keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Yang kedua itu ada hubungan komitmen organisasi dengan keterikatan. Komitmen organisasi berkaitan erat dengan employee engagement. Keterikatan karyawan adalah kondisi keterlibatan fisik, kognitif, dan emosional dalam pekerjaan menurut Kans 1990. Budaya kerja positif dan nilai bersama memperkuat keterikatan karyawan terhadap organisasi. Komitmen yang tinggi mendukung produktivitas, stabilitas organisasi, dan pencapaian tujuan perusahaan. Yang terakhir ada hubungan komitmen organisasi dengan organizational citizenship behavior, yang dimana ini merupakan perilaku sukarela yang mendukung efektivitas organisasi. Bentuk OCB sendiri ada membenturkan kerja, patuh pada aturan, dan aktif dalam kegiatan organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi mendorong munculnya OCB. Nah, penelitian Kurniawan 2015 menunjukkan komitmen organisasi berhubungan signifikan dengan OCB, yang dimana semakin tinggi komitmen maka semakin tinggi juga OCB.